Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Eko Prabowo SPD, dalam video pembelajaran materi IPS kelas 9. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas bab keempat tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, bagian A, masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1950. Namun, sebelum kita mulai belajar, silakan persiapkan diri kalian dan persiapkan alat tulis, serta jangan lupa untuk berdoa. Apabila sudah siap, mari langsung saja kita bahas pertemuan kita hari ini. Nah, inilah gambaran apa yang akan kita pelajari di bab keempat. Dimulai dari masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dan yang terakhir masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Namun yang jadi fokus kita hari ini adalah masa kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah 1. Mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. Dan yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Mari langsung kita mulai pembahasan pada video pertemuan hari ini. Nah, yang pertama akan kita lihat yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana di situ ada urutan gambar peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dengan pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi, dan akhirnya pembacaan naskah proklamasi. Mari kita bahas satu persatu urutan dari peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbiko Sakai adalah badan yang dibentuk sebagai janji dari Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI memiliki kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk 1 Maret 1945 dengan Ketua Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua R.P. Suroso dan Ichi Bangsa Yoshio. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara Pancasila. Dan sidang kedua, 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan PPKI. PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakilnya Muhammad Hatta. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pergantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 1 kali pada 18 Agustus 1945. Ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah suatu tempat atau kota di Karawang, Jawa Barat. Tempat di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah dari peristiwa Rengas Dengklok, dilanjutkan kepada penyusunan naskah proklamasi. Nah, perumusan naskah proklamasi itu dilaksanakan di rumah seorang tentara Jepang bernama Laksamana Maeda. Dalam proses perumusan, kalimat pertama proklamasi itu merupakan saran dari Ahmad Subarjo. Sementara kalimat terakhir merupakan saran dari Muhammad Hatta.
Dan terakhir, itu ada peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Pembacaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10 pagi, diiringi pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, bagian 2, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan, segera dibentuk kelengkapan negara sehari setelah kemerdekaan tersebut melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun hasil sidang pada hari itu adalah 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan oleh BPUPKI. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini yang terpilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 4. Pembentukan kementerian, dalam hal ini 13 kementerian. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNPI yang tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Dan yang terakhir, yang keenam, membentuk Kekuatan Pertahanan Keamanan atau BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi 2. 1. Perjuangan fisik. Yang kedua, perjuangan diplomasi. Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik? Perjuangan fisik adalah pertempuran bersenjata antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia. Contohnya, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Sementara, perjuangan diplomasi adalah perundingan dengan pemerintah Belanda. Di antaranya, contohnya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. 4. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan munculnya gangguan keamanan. Yang pertama, itu munculnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada 18 September 1948 dengan tujuannya adalah mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Musso. Akhir dari pemberontakan ini ialah dapat ditumpas oleh TNI. 2. Pemberontakan DITII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia bermula di Jawa Barat dan menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, Sulsel, dan Kalsel. Tujuannya adalah mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Tokoh-tokohnya diantaranya Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Daud Bereh di Aceh, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini berlangsung dari tahun 1949 sampai 1963. 5. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Mari kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia selama masa kemerdekaan diawali dari kehidupan ekonomi. 1. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak memiliki kas negara. 2. Meningkatnya inflasi dan blokade ekonomi oleh Belanda. Dan yang ketiga, mengeluarkan kebijakan ekonomi antara lain melakukan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi beras dengan India, dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan negara lain. Sementara dalam kehidupan pendidikan, yang terjadi pada masa kemerdekaan diantaranya 1. Memperbaiki sistem pendidikan dengan membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantara. 2. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran. 3. Menyusun sistem pendidikan baru, yaitu pendidikan merdeka. Tujuannya adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang diharapkan memberikan pengetahuannya kepada negara.
Dalam kehidupan sosial, masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan diantaranya: 1. Terjadi diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Masyarakat Indonesia menempati lapisan sosial rendah. Kondisi ini menyebabkan perbedaan hak yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Sementara, kehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan diantaranya: 1. Seni sastra dan seni lukis merupakan budaya yang menonjol pada masa awal kemerdekaan. Berdirinya Balai Pustaka pada awal kemerdekaan menjadi pendorong perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. 2. Pada awal kemerdekaan muncul karya sastra Angkatan 45. Sebagian besar karya sastra pada angkatan ini bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, demikian materi pembelajaran pada video kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pada bagian B tentang masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini, di mana di situ ada 7 peristiwa. Kalian cari tahu waktu terjadinya peristiwa tersebut, tokoh-tokoh yang terlibat, dan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Kerjakanlah tugas kalian sebaik mungkin. Demikian pertemuan kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.